Cerita dibuka di sebuah tempat yang ramai dan penuh dengan banyak sayuran dan makanan yang membuat Al sangat senang. Putri Val yang menemani Al pun sedikit heran karena Al hanya tertarik kepada makanan. Lalu untuk sesaat Al seperti melihat sesuatu yang serius, Putri Val pun dibuat terkejut, namun ternyata Al melihat ada penjual sate daging paprika hijau dan ingin membelinya 2 tusuk. Putri Val yang heran akan kelakuan Al pun tidak bisa berkata-kata. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sambil memakan sate. Di jalan Al merasa heran karena seorang putri kerajaan kenapa bisa berkeliaran bebas di sini, dan takut akan membuat keributan di istana. Putri Val menjelaskan kalau dia memiliki seorang pelayan bernama Albe dan sedang menyamar menjadi dirinya, jadi tidak akan menyebabkan keributan di istana. Bagi Putri Val berkeliaran di sini juga untuk memahami kehidupan para rakyat dan itu juga merupakan tugas keluarga kerajaan. Namun bagi Al, Putri Val hanya terlihat sedang berjalan-jalan santai sambil makan, namun menurut Putri Val memahami makanan rakyat juga merupakan tugas keluarga kerajaan. Mereka berdua pun tiba di depan serikat petualang yang dituju. Di sini Al membuat pernyataan kalau dia tidak ingin menjadi petualang, tapi ingin menjadi petani. Namun karena Putri Val sudah memberi Al ladang, Al tetap harus membalas kebaikan Putri dan menjadi petualang. Sebelum masuk Putri Val menjelaskan kalau identitasnya harus dirahasiakan, dan meminta Al untuk memanggilnya Pilia. Al pun masih merasa ragu kalau identitas Putri akan tetap ketahuan. Ternyata Putri Val menggunakan aksesoris rambut yang memiliki efek pemalsuan, jadi orang lain tidak akan mengetahuinya. Al pun masuk ke dalam serikat, lalu seorang pria tua berjas datang menghampiri, dan menanyakan kalau Al adalah orang yang dirumorkan, dan memberi salam selamat datang. Dan membawa Al ke depan meja untuk pemula mendaftar. Di sana terlihat wanita cantik dan nice body yang bernama Helen, yang terlihat sudah siap. Nona Helen menyambut Al dengan baik, namun terdengar suara keras dari perut Al, dengan senyumannya yang menawan Nona Helen mengajak Al untuk makan terlebih dahulu. Setelah merasa kenyang dengan makanan pai jeruk embun buatan Nona Helen, Al pun tertarik untuk menanam jeruk embun itu. Kemudian lanjut ke pendaftaran. Nona Helen yang melihat Al menulis petani sebagai profesinya lalu menanyakan kenapa Al ingin menjadi petualang. Al menjelaskan kalau ada seseorang yang memberinya ladang dan dengan syarat harus membasmi monster. Al memeper tegas kalau profesi utamanya adalah seorang petani dan petualang hanya profesi sampingan. Nona Helen yang mendengar itu menganggap kalau Al sangat jago berkelahi. Kemudian datanglah ketiga petualang sebelumnya dan menghampiri Al. Mereka mengatakan kalau Al yang mengalahkan naga hutan tingkat S dalam satu serangan, dan membuat semua orang di serikat terkejut. Al yang panik pun mencoba mengelak kalau dia hanya seorang petani dan hanya melempar sebuah sayuran ke naga itu. Lalu mereka bertiga memperkenalkan diri si botak Jack, si perempuan Lamia, dan si gondrong Luke. Setelah berbincang-bincang sedikit mereka bertiga pun pergi dan berencana untuk minum-minum sebagai perayaan. Kemudian Al bertanya kepada Nona Helen kalau dia ingin mencoba mengambil sebuah misi. Tahu akan kehebatan Al dan karena Al baru mulai sebagai petualang tingkat G, jadi Nona Helen tidak bisa memberikan misi yang sulit kepada Al. Nona Helen menjelaskan ada pembagian tingkat dari tingkat G sampai dengan SS. Namun meski begitu, tingkat SS hanya dibuat khusus untuk para pahlawan. Dan tingkatan yang sebenarnya hanya tingkat G sampai tingkat S. Dan menjelaskan lagi tingkat C dan tingkat B sudah dianggap bisa bertarung sendiri. Nona Helen yang menganggap Al sangat ahli berkelahi mengatakan kalau Al kemungkinan bisa dengan cepat naik ke tingkat S. Ini Nona satu ini gak tahu aja kalau ada wortel yang dilempar bisa jadi bumerang sampai ngeledakin naga berkeping-keping. Lalu Al mengatakan dalam hati kalau dia tidak ingin sampai ke tingkat S karena terlalu menarik perhatian. Nona Helen memberikan sebuah misi untuk Al untuk beradaptasi, yaitu pergi ke hutan Grim untuk mengumpulkan 10 rumput milk. Rumput milk adalah tanaman yang digunakan sebagai obat pemulihan, yang merupakan benda penting bagi para petualang. Nona Helen yang melihat penampilan Al, menganggap kalau akan berbahaya jika pergi ke tempat yang ada monsternya dengan pakaian itu, lalu Nona Helen memberikan sebuah jubah untuk Al, merupakan jubah yang sudah diberikan kekuatan sihir, dan bisa meningkatkan sedikit pertahanan. Al pun mencoba menolak pemberian, namun Nona Helen tetap memaksa. Setelah Al mengenakan jubah itu, terlihat Nona Helen yang terdiam melihat Al. Setelah Al berterima kasih, Nona Helen memperkenalkan dirinya lagi, namaku Helen, Helen Ryan. Lalu Al dan Putri Val keluar dari serikat itu,
di luar Al terkesan karena identitas putri tidak ketahuan. Karena Al akan pergi ke hutan Grim jadi dia tidak bisa membawa Tuan Putri ke sana karena terdapat monster. Mereka pun berpisah. Kemudian berpindah di mana terlihat Al yang sedang memetik rumput di dalam hutan. Di sana Al menemukan sesuatu yang merupakan sisik. Merasa aneh karena seharusnya tidak ada monster bersisik di hutan ini menurut penjelasan yang ada di kertas misi itu. Di kertas itu tertulis hanya ada monster pixie, griffin, dan orc. Lalu Al melihat ada sebuah tulisan merah yang menjelaskan kalau orc sangat aktif bereproduksi, memiliki kebiasaan menyerang sesama ras dan humanoid lainnya. Al merasa kalau dia laki-laki dan tidak akan diserang, namun orc yang dimaksud adalah orc betina, dan ya orc yang sudah birahi itu menyerang Al demi kepuasan. Tiba-tiba si botak Jack datang dan dengan serangan kuat mengalahkan orc birahi tersebut. Kemudian disusul kedua petualang sisanya. Lalu Al menunjukkan sisik yang ditemukannya kepada trio itu. Menurut si botak Jack itu sisik monster misterius yang sesekali jatuh di hutan Grim belakangan ini. Ada yang bilang kalau itu adalah sisik naga hitam. Melihat langit sudah mulai larut, si botak Jack mengusulkan untuk kembali ke kota, namun kemudian tiba-tiba muncul aura yang sangat mencekam, membuat mereka semua tidak bisa bergerak selangkah pun. Lalu muncullah sosok mengerikan berwarna hitam tepat di depan Al dan lainnya. Dan beruntungnya sosok naga hitam itu hanya lewat dan mengabaikan Al dan lainnya. Al yang melihat sosok itu pun mencoba untuk melihat statusnya, dan terkejut akan apa yang dilihatnya. Berpindah di pagi hari yang cerah di dalam serikat terlihat wanita tua yang sedang mencemaskan Helen karena wajahnya yang terlihat pucat. Wanita tua itu bernama Nyonya Wang. Helen menjelaskan kalau dia sepertinya kehilangan ingatannya lagi. Helen tidak ingat apa yang terjadi dari setelah dia pulang ke Narin. Nyonya Wang menyarankan untuk tidak bekerja dan pulang lebih awal lalu pergi ke dokter. Kemudian Al datang, dan menjelaskan hal mendesak yang terjadi. Kemudian Helen membawa Al menemui ketua serikat. Terlihat di sini ada trio dan Al lalu Helen, Nyonya Wang, dan pria tua berjas yang ternyata ketua serikat. Si botak Jack menjelaskan kalau Al melihat status makhluk itu dengan kekuatan serangan yang mencapai 230.000 poin. Helen, Wang, dan Old Man pun terkejut, karena dengan serangan sebesar itu mampu untuk menghancurkan negara ini dalam sekejap mata. Si Gondrong Luke mengatakan namanya sepertinya naga jahat Uroboro. Ketua serikat si Old Man terkejut mendengar nama itu. Namun di sini Helen terlihat aneh setelah mendengar nama Uroboro itu. Al menunjukkan sisik yang ditemukannya itu, dan lagi Helen terlihat aneh, seperti tahu sesuatu mengenai Uroboro itu. Dan terlihat sedikit kilas balik di mana itu merupakan Helen dan sang adik, dan terlihat kalau si adik diterkam oleh naga hitam tersebut. Setelah kilas balik itu, Helen pun pingsan. Berpindah tempat, di sini Nyonya Wang menjelaskan kalau dia merupakan ibu angkat Helen, Wang Rean. Nyonya Wang pun sedikit terkejut melihat jubah yang dikenakan Al. Nyonya Wang menjelaskan kalau Helen tidak memiliki ingatan masa kecilnya, dia hanya ingat dengan namanya, dan yang ada di tangannya hanyalah jubah itu. 15 tahun yang lalu Nyonya Wang dan suaminya menemukan Helen pingsan di tepi sungai Snus. Karena tidak menemukan keluarganya jadi mengadopsinya. Dan sampai sekarang Helen masih tidak bisa mengingat masa lalunya. Dan kemungkinan ada hubungannya dengan naga Uroboro itu. Menganggap terlalu berbahaya jika dibiarkan, Al pun memutuskan untuk menyelidiki naga hitam itu. Saat menuju keluar dari serikat, seseorang berpakaian biru-biru mengantarkan surat untuk Al. Al pun kaget surat itu dari ibunya. Al kaget karena belum memberitahunya tentang masalah pindah ke ibu kota. Orang biru-biru itu memperkenalkan dirinya adalah tukang pos, Reax. Al juga merasa aneh karena tukang pos ini bisa tahu di mana lokasinya saat ini. Di perpustakaan, Al sama sekali tidak bisa menemukan informasi yang berguna tentang naga hitam. Lalu Al ingat Nyonya Wang mengatakan dia menemukan Helen 15 tahun yang lalu, dan memutuskan melihat laporan kerusakan saat itu saja. Namun penjaga perpustakaan menolak permintaan Al, karena laporan kerusakan hanya boleh dilihat oleh orang-orang di tingkat tertentu. Tiada badai tiada hujan datanglah Tuan Putri Val entah dari mana, yang ingin membantu Al. Kedatangannya membuat penjaga perpustakaan kaget. Putri pun menggunakan hak yang dimilikinya untuk membiarkan Al membacanya, dan penjaga perpustakaan itu tentu tidak bisa menolak. Setelah membaca-baca Al pun menemukan informasi tentang kerusakan yang dicari. 15 tahun yang lalu, desa Honoru dihancurkan, seorang pedagang keliling mengunjungi desa Honoru untuk membeli barang.
Lalu melihat tempat itu sudah hancur sepenuhnya, dan hanya tersisa reruntuhan. Menurut Putri, pedagang itu juga menyelidiki sisik yang ditemukannya di desa itu, dan mendapat kesimpulan kalau itu sisik naga jahat Uroboro yang seharusnya sudah mati. Orang-orang mengatakan kalau naga jahat Uroboro adalah makhluk abadi yang memakan kehancuran dan keputusasaan. Namun menurut sejarah alam, naga itu sudah mati dengan musuh bebuyutannya, naga suci Meraj. Putri dan Al merasa heran kenapa naga hitam itu masih hidup di masa ini. Lalu Al memutuskan akan menyelidiki desa itu besok, dan dikagetkan karena Putri Val juga akan ikut. Keesokan harinya sampailah di desa Honoru, yang masih berupa reruntuhan seperti 15 tahun yang lalu. Lalu Al mendengar suara anak kecil yang memanggilnya, dan pergi menuju suara itu. Sampai di depan sebuah makam, dan terlihat sosok arwah anak kecil yang mengenakan jubah yang sama dengan Al. Putri yang tidak bisa melihat sosok itu, terkejut karena melihat Al berbicara sendiri. Al pun kaget karena Putri tidak bisa melihatnya, dan menganggap sosok itu adalah hantu. Sosok itu mengiyakan, dan memperkenalkan kalau dirinya adalah Lai. Lai telah lama menunggu seseorang yang bisa mendengar suaranya. Dan episode 2 ini ditutup dengan diperlihatkannya Helen yang sedang galau di jendela kamarnya.